Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai suspensi kering atau sering disebut dengan rekonstitusi. Nah, suspensi kering ini apa sih? Jadi suspensi kering merupakan campuran sirup dalam keadaan kering yang akan didispersikan dengan air pada saat akan digunakan. Nah, biasanya bentuk suspensi ini digunakan terutama untuk obat yang mempunyai stabilitas terbatas di dalam pelarut air seperti golongan antibiotik. Selanjutnya, persyaratan sediaan suspensi rekonstitusi. Nah, syarat yang pertama yaitu campuran serbuk atau granul haruslah merupakan campuran yang homogen, sehingga konsentrasi atau dosis tetap untuk setiap pemberian obat. Syarat yang kedua yaitu selama rekonstitusi, campuran serbuk harus terdispersi secara cepat dan sempurna dalam medium pembawa. Kemudian, suspensi yang sudah direkonstitusi harus dengan mudah didispersikan kembali dan dituang oleh pasien untuk memperoleh dosis yang tepat dan serba sama. Dan yang terakhir, produk akhir haruslah menunjukkan penampilan, rasa, dan aroma yang menarik. Adapun alasan dan keuntungan pembuatan suspensi kering. Nah, untuk alasannya, jadi pada umumnya, sediaan suspensi kering ini dibuat karena stabilitas zat aktif di dalam pelarut air terbatas, baik stabilitas kimia atau stabilitas fisika. Umumnya antibiotik mempunyai stabilitas yang terbatas di dalam pelarut air. Kemudian untuk keuntungan sediaan suspensi ini apa sih? Nah, jadi keuntungannya itu untuk zat aktif yang tidak stabil dalam pembawa air, kestabilan zat aktif dapat dipertahankan karena kontak zat padat dengan medium pendispersi dapat dipersingkat dengan mendispersikan zat padat dalam medium pendispersi pada saat akan digunakan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan campuran kering. Nah, yang pertama, harus menggunakan pengaduk yang efisien. Evaluasi processing skala batch pada alat skala pilot, jadi bukan menggunakan peralatan laboratorium. Kemudian ditentukan waktu pengadukan yang sesuai. Nah, yang selanjutnya, hindari pengumpulan panas dan kelembapan selama pengadukan. Kemudian batasi variasi suhu dan kelembapan, umumnya adalah 70 derajat Celcius dengan RH lebih dari 40%. Yang selanjutnya, batch yang sudah selesai diolah harus disimpan terlindungi dari kelembapan. Simpan dalam wadah tertutup rapat yang dilengkapi dengan kantong pengering silika gel. Dan yang terakhir, ambil contoh untuk menguji keseragaman batch. Lakukan pengujian pada bagian atas, tengah, dan bawah dari campuran kering. Kemudian, jenis sediaan suspensi rekonstitusi. Ada 3 jenis sediaan suspensi rekonstitusi. Nah, yang pertama, suspensi rekonstitusi yang berupa campuran serbuk. Merupakan cara yang paling mudah dan sederhana. Nah, proses ini merupakan campuran yang dilakukan secara bertahap apabila ada bahan berkhasiat dalam komponen yang berada dalam jumlah yang kecil. Penting untuk diperhatikan alat pencampur untuk mendapatkan campuran yang homogen. Yang kedua, ada suspensi rekonstitusi yang digranulasi. Jadi, pembuatan dengan cara digranulasi ditunjukkan untuk memperbaiki sifat aliran serbuk dan pengisian, dan untuk mengurangi volume sediaan yang voluminous dalam wadah. Dan yang terakhir, ada suspensi rekonstitusi yang merupakan campuran antara granul dan serbuk. Nah, pada cara ini, komponen yang peka terhadap panas seperti zat aktif yang tidak stabil terhadap panas atau rasa dapat ditambahkan sesudah pengeringan granul. Untuk mencegah pengaruh panas, pada tahap awal dibuat granul dari beberapa komponen, kemudian dicampur dengan serbuk. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai selayang pandang jenis sediaan suspensi rekonstitusi. Nah, selanjutnya apa sih perbandingan dari ketiga jenis suspensi rekonstitusi itu? Nah, yang pertama kan ada jenis campuran serbuk. Untuk keuntungannya lebih ekonomis, resiko ketidakstabilannya lebih rendah. Untuk keuntungan campuran granul, penampilan lebih baik, karakteristik aliran lebih baik, segregasi dan debu dapat ditekan. Dan untuk jenis yang ketiga, kombinasi antara serbuk dan granul memiliki keuntungan harga lebih murah, dapat menggunakan senyawa yang tidak tahan panas. Nah, di mana ada kelebihan pastilah ada kekurangan ya atau kerugian. Untuk campuran serbuk, yaitu kekurangannya terjadi mixing dan segregasi, kehilangan selama proses.
Kemudian kerugian dari campuran granul, harga lebih mahal, efek panas dan cairan penggranulasi pada obat dan eksipien, dan kerugian yang terakhir yaitu dapat terjadi segregasi campuran yang granul dan non granul. Komponen yang terdapat dalam suspensi rekonstitusi terdiri dari yang pertama, zat aktif. Zat aktif dengan kelarutan yang relatif kecil di dalam fase pendispersi. Sifat partikel yang harus diperhatikan adalah ukuran partikel dan sifat permukaan. Kemudian yang selanjutnya, bahan pensuspensi yang berguna untuk memodifikasi viskositas dan menstabilkan zat yang tidak larut dalam medium pendispersi. Suspensi yang dapat digunakan seperti propylene glikol alginat, iota karagenan. Kemudian ada pemanis. Pemanis yang dapat digunakan yaitu diantaranya ada manitol, aspartam. Kemudian ada wetting agent yang dipakai jika zat aktif ini bersifat hidrofob yang berguna untuk mempermudah pembasahan ditambahkan wetting agent. Zat lain yang lazim digunakan adalah anionik, incompatible dengan obat kationik. Kemudian ada dapar untuk mencapai pH yang optimum, mengatur stabilitas dan menjaga agar obat tetap berada dalam keadaan tidak larut. Dapar yang lazim digunakan adalah dapar sitrat. Yang selanjutnya ada pengawet ya. Jadi pengawet yang umum digunakan ini adalah sukrosa, kalium sorbat, natrium benzoat, natrium metil hidroksibenzoat. Kemudian ada frafor untuk meningkatkan penerimaan pasien, penting sekali untuk anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ada pewarna, digunakan untuk meningkatkan estetika supaya lebih menarik. Penggunaan pewarnaan ini harus diperhatikan karena dapat menjadi inkompatibilitas dengan zat lain karena faktor ionik. Komponen yang selanjutnya yaitu anti-caking. Nah, anti-caking ini digunakan untuk mempermudah aliran serbuk dan mencegah caking. Selain itu, zat ini akan memisahkan partikel tetap kering untuk mencegah penyatuan, juga berfungsi sebagai isolator termal, menghalangi dan mengisolasi kondisi muatan dan secara kimia bersifat inert. Kemudian komponen yang terakhir yaitu eksipien. Eksipien yang biasa digunakan seperti suspending agent, wetting agent, pemanis, dan pengawet. Kemudian ada eksipien yang tidak biasa ditambahkan seperti anti-caking, solid diluent, dan anti busa. Yang selanjutnya ada evaluasi sediaan suspensi rekonstitusi. Nah, yang pertama evaluasi fisika. Mencakup yang pertama organoleptik, pengamatan terhadap warna, bau, rasa, penentuan volume sedimentasi, kemudian penentuan waktu rekonstitusi, penentuan viskositas dan sifat aliran, penentuan homogenitas, penentuan pH, penetapan kadar air, kemudian ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel zat yang terdispersi, berat jenis sediaan, dan penentuan volume terpindahkan. Kemudian ada evaluasi kimia. Nah, yang pertama ada penetapan kadar dalam monografi zat aktif masing-masing, dan yang kedua identifikasi dalam monografi zat aktif masing-masing. Dan selanjutnya ada evaluasi biologi. Yang pertama ada penetapan potensi antibiotik, dan yang terakhir pengujian efektivitas pengawet antimikroba.